Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fatah, NIM 18105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas keamanan data aplikasi dengan judul Exercise An Introduction to Ethical Hacking. Saya akan menjelaskan latihan dalam bab An Introduction to Ethical Hacking. Sebagai seorang ethical hacker atau hacker yang beretika, tidak cukup hanya dengan menguasai cara menguji keamanan suatu sistem, tapi juga harus memahami struktur kebijakan dalam pembuatan keamanan yang efektif. Sementara dalam bab ini mendiskusikan masalah kebijakan, hukum, dan aturan yang terlibat di dalamnya. Setelah semua hal tersebut, sekarang saatnya untuk membahas mengenai beberapa template sense informasi tentang halaman kebijakan dalam keamanan. Hal ini sangat berguna membantu sebuah organisasi untuk menuju dalam perubahan ke arah yang lebih aman. Pada exercise latihan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, mencari password yang terekspos, dan kedua, pemeriksaan kebijakan dalam keamanan. Maksud yang pertama ini mencari password yang terekspos bukan mencari password seorang, tapi apakah password kita itu sudah terekspos keluar, dalam artian terdapat masalah keamanan dalam akun kita ataupun telah terbajak itu. Yang kedua, pemeriksaan kebijakan dalam keamanan dalam dokumen-dokumen yang berkenaan dengan keamanan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dan lainnya. Yang pertama, mencari password yang terekspos. Dalam hal ini, fokus utama mengecek email yang terekspos dan mengganti password dari email yang terekspos tersebut. Nah, dalam expose ini bahwa kita cek pada situs tersebut, situs haveiburnporn.com, masukkan email kita, lalu periksa apakah email yang telah kita daftarkan tersebut telah terekspos. Seperti contoh gambar di samping, email yang saya gunakan itu telah terekspos dengan kasus jadi pada Tokopedia. Kasus kebocoran Tokopedia ini, kalau nggak salah dulu sekitar 15 juta data pelanggan yang diungkap oleh Twitter Underbridge. Nah, kebetulan email yang saya daftarkan terdaftar di Tokopedia, makanya dia terdetek di situs ini bahwa dia sudah terekspos. Nah, situs ini menyarankan bahwa password yang email ini digunakan pada situs Tokopedia untuk diganti gitu. Jadi seperti itu tujuan situs ini, mengetahui sejauh mana email kita yang sering kita pakai sudah terekspos keluar dan dia terekspos dari media apa misalnya, atau dari situs apa. Sedangkan jika dia tidak terekspos atau data kita masih aman, dia akan warna hijau, tidak ada kata-kata PON gitu. Selanjutnya, pemeriksaan kebijakan dalam keamanan. Langkahnya bisa menuju situs sans.org/security-resource/police. Lalu pilih template dalam kebijakan keamanan. Di sini yang akan diambil tentang Acquisition Assessment Police, Risk Assessment Police, dan Ethic Police. Poin dalam dokumen kebijakan keamanan ini terdapat gambaran, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, penyesuaian kebijakan, standar kebijakan, dan proses terkait. Yang pertama, kebijakan penilaian akuisisi atau Acquisition Assessment Police. Gambaran umumnya, proses integrasi terhadap perusahaan yang baru diakuisisi dapat berdampak drastis pada keamanan perusahaan induknya atau anak perusahaan. Infrastruktur jaringan dan keamanan pada sebuah perusahaan dapat bervariasi, dan begitu pun dengan tenaga kerjanya. Mungkin memiliki budaya dan toleransi yang sangat berbeda terhadap keterbukaan, dan tujuannya menetapkan tanggung jawab terhadap keamanan sebuah perusahaan dan menjelaskan syarat minimum dalam penerapannya. Ruang lingkupnya, cakupannya untuk seluruh sistem, jaringan, laboratorium, peralatan yang akan dicoba, perangkat keras, lunak maupun firmware yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan tersebut. Kebijakan secara umum dan kebijakan kebutuhan. Untuk kebijakan secara umum, penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada potensi ancaman terhadap
keamanan suatu perusahaan, baik yang berpotensi pada bagian jaringan, sistem internal, bahkan informasi yang sensitif. Untuk kebutuhan tersendiri, host, semua perangkat seperti server, komputer, dan laptop, dan jaringan, semua perangkat jaringan baik wired dan wireless harus memenuhi standar keamanan dari perusahaan itu sendiri. Dan internet, semua koneksi internet tidak diperbolehkan dan hanya dibuka jika mendapat persetujuan dari tim keamanan. Serta remote akses tidak diperbolehkan terkecuali dikelola oleh tim keamanan sehingga dapat pengawasan, dan lab harus terpisah dengan peralatan yang bukan untuk lab. Jaringan pada lab juga harus terpisah dengan jaringan yang dipakai untuk produksi di kantor, karena harus ada firewall di antara mereka. Untuk penyesuaian kebijakan, terdapat ukuran penyesuaian. Tim keamanan akan menentukan penyesuaian terhadap kebijakan dengan berbagai metode, termasuk di dalamnya, tapi tidak dibatasi, alat untuk laporan bisnis, audit internal, dan eksternal. Pengecualian, semua pengecualian terkait kebijakan haruslah disetujui oleh tim keamanan terlebih dahulu. Ketidakpatuhan seorang karyawan jika kedapatan melanggar kebijakan ini, maka akan dikenakan sanksi kedisiplinan, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, kebijakan penilaian risiko atau Risk Assessment Policy. Tujuannya memberdayakan tim keamanan informasi untuk melakukan penilaian risiko keamanan secara berkala. Tujuannya menentukan area mana yang rentan terhadap serangan dan memulai perbaikan sesuai area tersebut. Ruang lingkupnya mencakup entitas manapun dalam perusahaan maupun entitas di luar perusahaan yang telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Hal ini bisa dilakukan dalam berbagai sektor sistem informasi, termasuk aplikasi, server, jaringan, semua proses yang dijalankan ataupun dihandle oleh sistem ini. Kebijakan pelaksanaan, pengembangan, dan penerapan remediasi program adalah hasil tanggung jawab tim keamanan informasi dan bagian bidang yang bertanggung jawab atas area penilaian ini. Nah, karyawan diharapkan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam pelaksanaan penilaian ini karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk penyesuaian kebijakan, ukuran penyesuaiannya, tim keamanan akan menentukan penyesuaian terhadap kebijakan dengan berbagai metode, termasuk di dalamnya tapi tidak dibatasi alat untuk laporan bisnis, audit internal dan eksternal, dan timbal balik untuk pemegang kebijakan. Pengecualian, semua pengecualian terkait kebijakan haruslah disetujui oleh tim keamanan terlebih dahulu. Ketidakpatuhan seorang karyawan jika kedapatan melanggar kebijakan ini, maka dikenakan sanksi kedisiplinan, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Standar kebijakan dan proses terkait, proses penilaian risiko, dan perjanjian pihak ketiga. Nah, untuk kebijakan etika atau ethics policy terdapat gambaran umum. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pekerja, mitra, vendor, dan perusahaan dari kegiatan ilegal dan tindakan yang merusak oleh individu, baik secara disadari maupun tidak disadari. Dengan perusahaan menangani masalah secara proaktif dan menggunakan penilaian yang tepat, maka hal tersebut akan sangat membantu. Tujuannya dari kebijakan ini untuk membudayakan keterbukaan, kepercayaan, dan memberikan perlakuan yang baik terhadap karyawan maupun konsumen dalam bisnis yang adil. Kebijakan ini akan memandu pelaku bisnis untuk memastikan etika dalam berperilaku. Semua karyawan harus membiasakan diri dengan pedoman kebijakan ini. Ruang lingkupnya diperuntukkan untuk pekerja, kontraktor, konsultan, dan bahkan pekerja lainnya di bawah naungan perusahaan ini, termasuk semua personel yang terafiliasi dengan third party atau pihak ketiga. Kebijakan komitmen etika untuk eksekutif. Pimpinan senior dan eksekutif dalam perusahaan harus memberikan contoh utama dalam praktek bisnis. Kejujuran dan integritas haruslah jadi prioritas utama bagi eksekutif. Sedangkan komitmen etika untuk pekerja, karyawan harus memperlakukan semua orang dengan adil dan saling menghormati, mempromosikan tim, menghindari penampilan dan sifat yang tidak etis, terutama praktek kompromi. Dan kesadaran perusahaan akan mempromosikan karyawan yang beretika dalam komunikasi dan pekerjaannya,
serta menerapkan suasana yang dapat dipercaya atau saling jujur dalam berupaya memperkuat etika perusahaan. Untuk perilaku yang tidak etis, perusahaan akan memberikan sanksi untuk penampilan, tindakan, dan komunikasi yang tidak etis dalam praktek hubungannya. Perusahaan tidak akan mentoleransi atau tidak akan Perusahaan tidak akan mentoleransi suatu tindakan pelecehan atau diskriminasi. Perusahaan tidak akan mengizinkan hal yang berbau tidak wajar dan tidak etis dan bertanggung jawab secara penuh terhadap hukum. Ukuran penyesuaian Terdapat ukuran penyesuaian. Tim sumber daya dan karyawan menentukan penyesuaian terhadap kebijakan dengan berbagai metode, termasuk di dalamnya tapi tidak dibatasi alat untuk laporan bisnis, audit internal dan eksternal, dan timbal balik untuk pemegang kebijakan. Pengecualian tidak ada, sedangkan ketidakpatuhan seorang karyawan jika kedapatan melanggar kebijakan ini, maka akan dikenakan sanksi kedisiplinan bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Nah, itu untuk pemeriksaan kebijakan dalam keamanan. Jadi, exercise latihan ini menjadi password yang terekspos seperti tadi dan pemeriksaan kebijakan dalam keamanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.